Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Siapa yang pernah menonton pertunjukan leak di Bali? Selain memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi, ternyata leak juga memiliki sisi magis yang sangat kuat. Dan seperti namanya, tari leak sendiri ternyata menceritakan sosok leak, seseorang yang konon memiliki ilmu sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar bisa tetap hidup. Sebelum aku ceritakan cerita lengkapnya, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu. And now, let's get to the story. Leak dalam mitologi Bali adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu bernama Aji Pangleakan. Pengamal ilmu tersebut dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi sosok Rangda, ratu dari para leak dalam mitologi Bali, menjadi bade atau tempat tulang dan mayat manusia saat ngaben, menjadi page atau keranda dari ulatan bambu yang kadang beserta betingnya, menjadi binatang ataupun menjadi sinar yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Tergantung dari kesaktian dan tingkat level dari ilmu tersebut. Ilmu leak sendiri dikenal juga sebagai ilmu pengiwa atau bagian kiri, ilmu kiri. Salah satu metode mediasi tantra khas Bali yang sering disalahartikan sebagai ilmu hitam atau aji wegi. Tapi sebenarnya ilmu leak ini adalah ilmu spiritual yang bertujuan untuk membuka segala batasan yang dimiliki oleh seseorang dalam dirinya, mengganti dan juga mengubah identitas dirinya yang terkait dengan rendahnya kesadaran seseorang itu. Ilmu leak ini mendalami hubungan penganutnya dengan kuasa yang besar yang tidak memiliki batas dengan cara bermeditasi untuk mencari pemahaman spiritual. Leak berasal dari kata li dan ak yang bermakna linggihang aksara. Linggih berarti mendudukan atau menempatkan, sehingga ilmu leak sendiri bermakna sesungguhnya yaitu menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Jika dilihat dari sifatnya, penggunaan ilmu leak ini dapat dibagi menjadi 3 jenis atau 3 tingkatan, yaitu satwika atau baik, rajasika atau ego dan keakuan, kemudian ada juga tamasika atau emosi buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu leak adalah merupakan ilmu yang netral. Leak sendiri memiliki beberapa tingkatan ilmu, yaitu ilmu tingkat bawah, ilmu tingkat menengah, dan juga ilmu tingkat atas. Ilmu leak tingkat bawah memiliki kemampuan untuk mengubah wujud menjadi beberapa binatang seperti monyet, anjing, babi, kambing, dan lain sebagainya. Ilmu leak tingkat menengah memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya atau mengubah wujudnya menjadi burung garuda dan juga dalam bentuk lainnya seperti pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa serta memiliki mata yang bisa mengeluarkan api. Selain itu, ia juga bisa berubah wujud menjadi Jagatungul. Pada penggambarannya seperti pohon enau tanpa daun dan pada batangnya bisa mengeluarkan api juga, serta bau busuk yang sangat-sangat beracun. Kemudian ilmu leak tingkat tinggi. Dalam tingkatan ini, seseorang yang mengabdikan ilmu leak dapat merubah wujud menjadi Nyai Rangda ataupun dalam bentuk bade, yaitu berupa menara pembawa jenazah bertingkat 21 atau dalam bahasa Bali disebut tumpang selikur. Dan pada tubuh menara tersebut berisi api, sehingga apa saja yang kena sasarannya pasti bakalan hangus menjadi abu. Nah, leak di Bali ini kerap diidentikan dengan perilaku jahat dari para penganut ajaran kiri atau pengiwa
yaitu berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menempel dan menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Jadi mirip-mirip sama kuyang gitulah guys. Oh ya, kalian udah pernah nonton video aku yang kuyang belum? Kalau belum, bolehlah mampir terlebih dahulu. Nah, sama seperti kuyang, leak juga bisa dibunuh dengan cara menancapkan benda-benda tajam di lehernya. Karena dengan cara itu leak tidak bisa menyatu kembali dengan bagian tubuhnya yang lengkap. Dan akhirnya ia pun bisa mati lemas. Nah, kembali ke tarian leak Bali. Jadi dalam tarian tersebut menceritakan tentang Rangda, sosok yang berkarakter menyeramkan dengan kedua matanya melotot keluar, gigi taring atas dan bawahnya mencuat, serta lidah yang menjulur panjang. Nah, menurut masyarakat Bali, legenda leak Bali ini berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu masyarakat dilanda banjir dan wabah misterius. Ulah dari seorang janda bernama Calonarang yang sakit hati akibat anaknya Ratna Manggali diperlakukan tidak adil oleh warga desa karena belum kunjung menikah. Raja pun mengutus Empu Baradah untuk mengalahkan Calonarang. Namun alih-alih menggunakan kekerasan, Empu Baradah justru menempuh jalur baik-baik, yaitu meminta anaknya Empu Bahula untuk menikahi Ratna. Dan benar saja, Calonarang pun menerima pinangan dari Empu Bahula dan menikahkannya dengan anaknya Ratna. Dan seketika wabah pun berhenti. Dan untuk merayakan pernikahan tersebut, rakyat bahkan sampai menggelar pesta 7 hari 7 malam berturut-turut. Namun suatu hari, kitab sihir dari Calonarang tiba-tiba dicuri oleh seseorang. Ia pun marah dan berubah wujud menjadi leak. Badannya sebesar gajah, matanya melotot keluar, rambutnya panjang dan sangat kusut, kukunya panjang dan lidahnya menjuntai keluar. Ia pun menyerang warga tanpa pandang bulu. Bahkan anak dan menantunya pun ikut terluka. Mendengar kekacauan itu, Empu Baradah pun datang dan mengalahkan Calonarang. Calonarang pun terbakar oleh api suci dan berubah menjadi abu. Nah, setelah berubah menjadi abu, Calonarang dihidupkan kembali. Dan setelah itu, Calonarang meminta maaf lalu diruat atau disucikan oleh Empu Baradah. Dan kemudian Calonarang menghilang dan tidak pernah muncul atau terlihat lagi. Pengikut Calonarang yang ternyata juga pencuri kitab sihir Calonarang pun tidak terima mendengar gurunya dikalahkan. Mereka pun kabur dari desa dan mulai mempelajari ilmu leak dari buku sihir yang telah mereka curi. Dan ya, ilmu tersebut pun diajarkan turun-temurun hingga saat ini. Selain sebagai makhluk mitologi, leak juga diadaptasikan sebagai tarian khas Bali yang syarat akan nilai-nilai budaya yang tinggi. Tarian ini juga mengundang banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Kostumnya yang khas dan bagi sebagian orang terlihat menyeramkan dengan rambut ikal panjang, kuku yang panjang, mata melotot, gigi taring yang panjang dan mencuat keluar, serta lidahnya yang menjulur panjang menambah kesan mistis dari sosok ini. Dan itu dia asal-usul leak yang udah aku rangkum buat kalian. Komen di bawah, next konten aku harus bahas apa. Dan anyway, segitu dulu lah ya konten aku kali ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Komen di bawah juga kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor yang menarik. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.